Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Sang Pencipta kita senantiasa memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita, yang Dia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan untuk setiap hamba yang bersyukur kepadanya untuk diberikan tambahan nikmat berikutnya. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di akhirat dalam kondisi kita berbahagia, dalam kondisi kita bergembira mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang ibadah. Yang ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita esakan, kita tunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam haknya ini. Itu dengan cara kita mengarahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengingkari peribadahan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pula mengingkari apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya segala sesuatu tidak berhak terhadap ibadah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah dia tauhid uluhiyah, atau dengan nama lainnya tauhid al-ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan definisi ibadah. Secara bahasa, ibadah adalah bermakna at-tadlil, yaitu merendahkan diri. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sayyidah, asl ibadati fil lughati at-tadlilu. Makna asal dari ibadah tersebut secara bahasa adalah at-tadlil, yaitu menghinakan diri, merendahkan diri. Demikian pula dinyatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari, aslul ubudiyyati al-khudu'u wadh-dhullu. Beliau mengatakan aslul ubudiyyati, itu makna asal dari ubudiyah, ibadah itu adalah al-khudu', ketundukan, dan wadh-dhullu,
dan merendahkan diri. Wal ibadatu at-ta'atu, ibadah itu adalah ketaatan. Inilah makna bahasa dari ibadah. Secara syar'i, istilah syar'i, para ulama memberikan definisi ibadah ini dengan beberapa bentuk ragam definisi yang kembali maknanya kepada satu makna. Dan di antara definisi yang paling sempurna adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang beliau menyebutkan definisi ibadah itu adalah ismun jami'un lima likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu secara istilah syar'i adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja, setiap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Kita ulangi, definisi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah istilah yang mencakup apa saja. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja. Mencakup setiap apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu adalah apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita simpulkan adalah dari definisi ini, ibadah itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Oleh karenanya nanti ada perkataan yang lahir, ada perkataan yang batin, demikian pula ada perbuatan yang lahir, demikian pula ada perbuatan yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang semuanya itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk atau bukti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala memuji pelakunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia, demikian pula di akhirat, dengan balasan surga, mendapatkan pahala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, demikian. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ya mencela orang yang meninggalkannya. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya mencintai dan meridai baik itu perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin itu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridainya adalah Allah Subhanahu wa taala selain Allah memerintahkannya, Allah juga memujinya, memuji pelakunya. Allah memberikan balasan-balasan, pahala-pahala di dunia maupun di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada para hambanya. Bukan hanya ini, begitu juga di antara bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridainya adalah Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang meninggalkannya atau melarang bagi orang yang meninggalkannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan firman-Nya ataupun dengan sabda Rasul-Nya yang keduanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang mengabaikannya dengan ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meridai hal tersebut dan mencintai hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini ya definisi ibadah secara
syar'i. Istilah syar'i yaitu sebuah istilah yang mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dari definisi ini maka bisa kita akan berikan pembahagian atau macam-macam dari ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka membagi ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-ibadatul mahdah, yaitu ibadah yang murni ibadah, yaitu semua perbuatan, amal, perbuatan maupun perkataan yang dia merupakan ibadah dari asal pensyariatannya, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Yang menunjukkan tentang pengharaman diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-ibadatul mahdah, ibadah yang murni ibadah. Ada jenis yang kedua dari ibadah tersebut disebut dengan al-ibadatu ghairul mahdah, yaitu ibadah yang tidak murni ibadah. Yaitu perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dia bukan merupakan ibadah pada asal pensyariatannya, namun dia bisa menjadi ibadah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita akan rinci para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang mahdah ini dulu kita akan bahas. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang murni ibadah yang dia memang secara asal pensyariatannya ya ini dinyatakan sebagai ibadah dan ada dalil yang mengharamkannya untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dari definisi yang kita sebutkan, definisi yang paling sempurna tentang ibadah tadi kita sebutkan bahwasanya ibadah tersebut adalah sebuah istilah yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Nah, dari sini akan kita sebutkan secara rinci bahagian-bahagian dari ibadah tersebut atau macam-macam ibadah. Dari definisi yang kita sebutkan maka macam-macam ibadah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ibadatul qalbi, yaitu ibadah hati. Yang kedua adalah ibadatul lisan, ibadah lisan. Kemudian yang ketiga adalah ibadatul badan, yaitu ibadah badan terkait dengan gerakan anggota badan. Kemudian yang terakhir adalah ibadatul mal, yaitu ibadah ya terkait dengan harta. Atau disebut juga dengan istilah yang lain ya oleh para ulama ya. Keempat hal ini dengan yang pertama adalah ya al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Kemudian yang kedua adalah al-ibadatul qauliyah, ibadah terkait dengan ungkapan lisan. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadatu al-badaniyah, ibadah yang terkait dengan gerakan anggota badan. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat al-ibadatul maliyah, yaitu ibadah yang terkait dengan harta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan masing-masing. Yang pertama, ibadah yang terkait dengan hati atau al-ibadatul qalbiyah terbagi menjadi dua, dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah ya ibadah yaitu qaulul qalbi. Hati itu ada dua macamnya, yaitu terkait dengan tindakan hati. Itu terkait dengan tindakan hati, maka itu ada dua. Yang pertama adalah qaulul qalbi, ungkapan hati, kemudian amalul qalbi, ya, kemudian amal hati. Jadi ternyata hati kita ini dia bisa berbicara, demikian pula hati ini dia bisa beramal. Bagaimana bentuk ya bicaranya hati, demikian pula bagaimana bentuk ya amalnya hati. Berikut ini kita akan sebutkan bentuk ya perkataan hati yang dia menjadi ibadah. Ini disebut juga oleh para ulama dengan
i'tiqad atau keyakinan-keyakinan. Jadi ungkapan hati itu menjadi ibadah tatkala ya hati tersebut dia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar. Oleh karenanya seseorang yang dia mempelajari akidah yang benar, kemudian hatinya ketika itu ya meyakini apa saja yang benar, meyakini kebenaran-kebenaran, ya keyakinan-keyakinan yang benar, mengimani keyakinan-keyakinan benar, maka ketika itu dia telah beribadah dengan qaulul qalbi, yaitu dengan ungkapan hatinya. Seperti contohnya meyakini bahwasanya tidak ada Rabb, pencipta, penguasa alam semesta, pengatur segala urusan di jagat raya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada satupun yang memiliki keberhakan terhadap ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mengimani ya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk i'tiqad, dan ini disebut dengan qaulul qalbi, itu ungkapan hati yang terhitung ibadah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, meyakini hari akhirat dengan rinciannya, begitu juga mengimani takdir baik maupun buruknya dan seterusnya dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, qaulul qalbi, ungkapan hati yang menjadi ibadah ini adalah mengimani keyakinan-keyakinan yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini dituntut, kemudian ini yang akan dibalas. Inilah bentuk iman secara keseluruhan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua ya adalah amalul qalbi, yaitu hati kita beramal. Ada amalnya hati. Amal hati itu, amal hati akan menjadi ibadah tatkala hati tersebut ikhlas. Jadi ini adalah amal hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah yang dilakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal qalbi, amal hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari amal-amal hati, termasuk inabah, yaitu kembalinya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya kecemasan, ya kemudian begitu juga harapan, ya itu digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini disebut dengan amal-amal ya hati. Baik itu perkataan hati maupun amal hati, apabila telah menjadi ibadah kepada Allah SWT, inilah dia ibadah-ibadah hati. Ya, beribadah yaitu dengan cara ya batin yang disebutkan dalam definisi yang sempurna tentang ibadah tadi. Inilah dia ya amal-amal maupun perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang batin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan yaitu amal lisan, atau disebut dengan amal-amal yang terkait dengan perkataan. Itu perkataan lisan, perkataan lahir.
Contoh di antara amal tersebut, di antara contoh dari amal, ya, ibadah-ibadah qauliyah atau ibadah-ibadah lisan, seperti contohnya adalah mengucapkan kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Begitu juga contohnya, ya, kita katakan tadi adalah bersyahadat, ya, bagi seseorang baik itu muslim, ya, ataupun kafir yang ingin masuk Islam, maka ini adalah ungkapan, ya, yang menjadi ibadah seperti itu dengan lisannya. Begitu juga membaca Al-Qur'an, ini juga merupakan ibadah, ya, menjadi ibadah. Begitu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah, itu zikir dengan lisan, ya. Seperti contohnya ucapan subhanallah, begitu juga ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah. Demikian dan seterusnya dari zikir-zikir kepada, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, termasuk ibadah lisan adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ceramah, ya. Dengan ceramah, begitu juga dengan ta'lim dan seterusnya, ya. Berikutnya adalah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya, berdoa ini termasuk adalah ibadah, ya. Ibadah lisan. Bahkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk, ya, ibadah lisan, ya, adalah mengajar, ya, mengajarkan ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i. Baik itu contohnya di majelis yang khusus, di majelis yang umum, ya, atau di kelas, ya, atau mudzakarah, ya, yaitu berdiskusi tentang ilmu syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, serta yang lainnya. Berikutnya kita akan sebutkan ibadah yang berikutnya, yang ini masih ibadah mahdhah, ya, ibadah yang murni, ya, ibadah secara asal pensyariatannya. Yang ketiga adalah ibadah yang terkait dengan badan, seperti contohnya sholat, yaitu gerakan-gerakannya, itu gerakan badan kita ini yang terhitung menjadi ibadah. Begitu juga sujud, puasa, haji, tawaf, jihad, ya, menuntut ilmu syar'i maksudnya, dan yang lainnya. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk ibadah mahdhah yang keempat ini adalah ibadah yang terkait dengan harta. Di antaranya seperti adalah zakat, sedekah, ya, menyembelih, bernazar dengan mengeluarkan sebagian harta, akikah, ya, menyembelih seperti yaitu berkurban, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, inilah dia cakupan dari macam-macam ibadah mahdhah. Nah, berikutnya kita akan mengenal yang berikutnya, ya, jenis yang kedua dari ibadah, yaitu ibadah ghairul mahdhah, ya, ibadah yang secara asal pensyariatannya dia bukan termasuk kategori ibadah, namun dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung menjadi ibadah. Nah, dengan penjelasan yang kedua ini, maka penjelasan ini akan membantah sebahagian orang yang mungkin mereka keliru di dalam memahami ibadah ini, ya, yang mereka, ya, begitu dangkal dan begitu sempit di dalam memahami ibadah. Lebih-lebih tatkala mereka mengetahui ternyata
manusia dan jin ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga mereka memahami dari ayat tersebut bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah kesimpulan yang benar. Namun berikutnya mereka memahami ibadah tersebut, ya, ini sempit, sehingga ya, bila ternyata jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa melakukan ya aktivitas yang lainnya? Nah, disinilah ya butuhnya penjelasan terhadap jenis yang kedua dari ibadah ini, yaitu ibadah yang dia ghairul mahdhah, yang dia secara asal pensyariatannya dia bukan termasuk ibadah, namun dengan niat yang ikhlas dia menjadi ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, apa saja yang masuk ke dalam ibadah yang ghairul mahdhah ini, yang dia tidak secara asal dia tidak termasuk ibadah, namun dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah akan menjadi ibadah. Yang pertama adalah yaitu pelaksanaan perkara-perkara kewajiban, perkara-perkara yang diwajibkan atau perkara-perkara yang dianjurkan untuk melakukannya, namun secara asal dia bukan termasuk ibadah. Contohnya ya seperti memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu istri dan anak-anak, ya. Demikian pula ya memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, memberikan nafkah ya untuk keluarganya yang lainnya, seperti mungkin orang tuanya, begitu juga pembantunya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini terhitung ibadah. Hukum asalnya adalah tidak ibadah. Mengapa? Karena kita dapatkan orang-orang kafir juga demikian, ya. Secara umum, ya manusia ini dia mencari nafkah, berusaha, ya, baik kafir maupun muslim, ya, yaitu menafkahi anak dan istrinya, begitu juga terkadang orang tuanya, karib kerabatnya, bahkan ya pembantunya atau orang-orang di sekitarnya demikian, ya. Jangankan manusia, binatang pun demikian. Kita dapatkan ya induk-induk hewan tersebut ya mereka menafkahi anak-anaknya, mencarikan makan untuk anak-anaknya, demikian. Maka secara khusus dalam Islam ya ini dimasukkan, diperintahkan, ya, karena ini merupakan kebaikan, memberikan maslahat, ya, demikian. Oleh karenanya diperintahkan. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan ini merupakan amal sedekah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah mewahyukan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mengucapkan sebuah hadis demikian. Beliau mengatakan, "Ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah." Apa saja engkau berikan makan kepada istrimu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Lihat. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa saja yang engkau berikan makan kepada anakmu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang engkau berikan makan kepada pembantumu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Bahkan wa ma at'amta, padahal ini lebih utama. Yang terakhir ini lebih utama. Kenapa diakhirkan? Karena mungkin sebagian orang tidak mengira bahwasanya ini adalah ibadah. Wa ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa saja engkau beri makan dirimu dengannya, yaitu kita makan. Kita ya memberi makan, yaitu kita makan makanan. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Maka itu menjadi sedekah bagi kita, masya Allah. Bagimu, kata Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula At-Tabrani. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami.
Baik para muslim rahimani warahmatullah, ini termasuk ibadah namun ghairul mahdhah. Secara asal pensyariatannya bukanlah ibadah. Mengapa? Karena manusia-manusia yang lain, yang kafir, bahkan binatang juga melakukannya. Namun karena di dalamnya terdapat maslahat, manfaat, kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, memujinya, memberikan pahala. Demikian. Jadilah dia menjadi ibadah seperti itu. Ada juga hadis yang khusus yang lainnya, seperti contohnya hadis ya Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, "Walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fayyi imra'atika." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lafaz seperti ini lafaz Imam Bukhari, dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim serta yang lainnya dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi makna yang sama. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah engkau memberikan nafkah, infak, yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah yang maha indah. Diharapkan seperti itu, melainkan ya ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan pahala atasnya. Dalam riwayat yang lain, ajarakallah 'alaiha, Allah akan memberikan pahala untukmu ya padanya. Hatta luqmah, sampai pun suapan, taj'aluha fi fayyi imra'atika, yang engkau berikan, yang engkau jadikan ada di mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, makan atau menyuapkan makanan ini sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan oleh orang lain, oleh masing-masing kita dalam kondisi sehat tentunya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata tindakan yang biasa dan mudah ini, dan ini juga dilakukan oleh manusia yang lain, bahkan dilakukan juga oleh binatang dengan mungkin cara yang berbeda. Mungkin sebahagian binatang itu memasukkan mulutnya kepada mulut bayinya, seperti itu. Sebagian binatang demikian. Induk binatang menyuapkan dengan mulutnya itu ke mulut bayinya, anak-anaknya, seperti itu. Ini bentuk suapan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dilakukan oleh binatang juga. Oleh karenanya, secara asal pensyariatan ini bukan ibadah, namun di dalamnya terdapat kebaikan yang besar, yang banyak, kemaslahatan dan manfaat yang besar dan banyak, maka diberikan motivasi untuk melakukannya, bahkan diberikan pahala, ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang hadis khusus tentangnya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ternyata suap-suapan ini merupakan kebaikan, ya, dan ini termasuk petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bila kita lihat ternyata bila seorang ya ibu menyuapkan, atau seorang orang tua baik ayah dan ibu menyuapkan kepada anaknya, ya, maka di sini ada nilai kasih sayang yang besar. Ini diantara manfaatnya. Selain itu termasuk terhitung sedekah, ya. Begitu juga contohnya seorang istri atau seorang suami, ya, yang itu menyuapkan ke mulut pasangan hidupnya yang syar'i, maka ini menjadi pahala, menjadi sedekah. Demikian. Begitu juga sebaliknya, mungkin seorang anak yang menyuapkan ke mulut salah satu atau kedua orang tuanya yang sudah tua renta, demikian, maka ini pun menjadi ya amal kebajikan. Ini menumbuhkan kasih sayang. Demikian pula ini
bisa ya terhitung sedekah, demikian. Secara khusus dalam rumah tangga, maka ini diantara bentuk kemesraan yang akan merajut dan menguatkan ya keutuhan dan kelanggengan rumah tangga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada hadis ya, hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna al-muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatun. Kanat lahu sadaqatan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya dalam kondisi dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah baginya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak dalil tentang hal ini, banyak sekali, ya. Seperti itu. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, ya, mencari nafkah itu terhitung fisabilillah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, idza kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Apabila seseorang itu dia keluar mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Wa idza kharaja yas'a ala waladaihi ala walidayhi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Apabila dia keluar mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang tua renta, maka dia berada di jalan Allah. Bahkan ya, wa idza kharaja yas'a ala nafsihi, apabila seseorang itu dia keluar ya untuk menafkahi dirinya sendiri, yang dengan itu ya ufuha, dia bisa mencegah dirinya untuk meminta-minta, ya, menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak merendahkan dirinya dengan meminta-minta, dengan mencari nafkah tersebut, ya, bukan dengan jalan meminta-minta, maka itu akan menjaga kehormatan dirinya, maka fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Namun apabila wa idza kharaja ya riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun apabila dia keluar karena riya dan ya berbangga-bangga dengan hartanya, ya, maka dia berada di jalan syaitan. Demikian hadis riwayat Tabrani. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian ya, ini bentuk motivasi. Asal pensyariatannya bukanlah hal-hal seperti ini termasuk ibadah, namun ketika di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, ya, baik itu di dalam firman-Nya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya juga ya membayar hutang. Ya, membayar hutang ini termasuk adalah ibadah yang tidak murni dia ibadah, karena secara asal pensyariatannya bukan termasuk ibadah. Demikian. Mengapa? Dikarenakan orang-orang kafir juga melakukan hal ini, membayar hutang dan wajib membayar. Karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar, manfaat yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar hutang. Ya, memerintahkan untuk membayar hutang. Ya. Bahkan mensyariatkan beberapa bentuk syariat, ya, terkait dengan hutang, seperti contohnya ada syariat rahan, yaitu gadaian, jaminan atas hutang, ya. Adanya perintah untuk mencatat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan cara hutang sampai batas waktu tertentu, maka catatlah. Demikian, catatlah. Dicatat. Bahkan
Ya, di penggalan ayat berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan tentang adanya penghadiran saksi seperti itu. Ya. Ini diperintahkan karena ada maslahatnya, ada manfaat yang besar. Dan apabila dilakukan, dipenuhi, maka menjadi ibadah, pahala, ada pahalanya. Tapi ghairul mahdhah, ya. Dia secara asal pensyariatannya bukanlah ibadah tapi mendapatkan pahala. Dihitung menjadi ibadah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Bahkan ada ancaman yang datang tentang masalah tersebut seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim terkatung-katung, tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi, dibayarkan hutang tersebut, diselesaikan dari dia. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal ini menjadi ibadah walaupun dia ghairul mahdhah. Seperti itu. Oleh karenanya ada sebahagian orang yang dia begitu bersemangat ya di dalam ya pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah, namun ternyata dia tidak bersemangat di dalam ibadah-ibadah ghairul mahdhah. Ya. Sesungguhnya ibadah mahdhah ini pada umumnya ini terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana ada hak manusia juga seperti contohnya zakat, ya, demikian. Tapi pada umumnya ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata ya ada juga hak-hak manusia dan hak-hak para hamba, hak-hak makhluk yang lainnya. Apabila diberikan dipenuhi, maka ini bernilai pahala pula. Dan ini tercakup di dalam al-ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah ya yang secara asal pensyariatan bukan termasuk ibadah, namun akan menjadi ibadah dengan niat yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini pada umumnya terkait dengan hak manusia atau hak sesama makhluk. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contohnya seperti ya taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang dia merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ini juga termasuk ibadah, ghairul mahdhah, ya, yang dia secara asal pensyariatannya bukan terhitung ibadah, tapi menjadi ibadah dengan niat yang benar, seperti itu. Sepertinya di masa saat ini, ya, di masa pandemi di mana virus corona, ya, ini masih ada dan terus dia merambah dunia, bahkan ya menyerang lebih banyak dari sebelumnya. Ya. Ketika pemerintah ya, memberlakukan sebuah kebijakan, bahkan terkadang dengan menyebutkan wajib melakukan protokol kesehatan, memenuhi protokol kesehatan, di antaranya wajib pakai masker. Nah, seperti itu. Karena ini seolah-olah benteng terakhir, ya, benteng yang akan menghalangi ya virus tersebut untuk masuk dan ya menginfeksi seseorang, korbannya, begitu ya. Nah, pemerintah memandang bahwasanya ini ada kemaslahatan dan ini merupakan kebaikan tentunya. Maka ketika memenuhi perintah ya atau mematuhi perintah pemerintah dalam hal ini, penguasa dalam hal ini, maka ini bisa jatuh kepada wajib bahkan. Atau kita katakan dengan disyariatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian yang memegang urusan
ya urusan-urusan kalian di antara kalian. Itulah penguasa kita. Oleh karenanya ini terhitung ibadah karena ini diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada pemerintah, ulil amri. Lebih-lebih ini terkait dengan ya keselamatan jiwa, demikian. Terkait dengan nyawa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya disinilah ya ketika kita taat kepada pemerintah dengan memakai masker contohnya ya, atau kita menerapkan protokol kesehatan di berbagai tempat ya, keramaian-keramaian dan seterusnya, maka sesungguhnya itu terhitung ibadah, tapi ibadah ghairul mahdhah begitu ya. Jadi ibadah seperti itu. Bahkan ini bisa terhitung dosa sebaliknya bila ya tidak memenuhi perintah penguasa, pemerintah dalam hal ini. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak maksiat, namun ternyata dia tidak taat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pemerintah saat ini memerintahkan kita untuk memakai masker. Maka ketahuilah ketika kita memakai masker ya, maka kita mendapatkan pahala. Kita terhitung ibadah karena Allah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam hal-hal apa saja yang tidak ada kemaksiatan padanya. Demikian. Dan memakai masker bukanlah sebuah maksiat. Bahkan ini maslahat. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, sedikit kita menyentuh ya tentang masalah sholat ketika memakai masker. Memang ada larangan Nabi SAW untuk menutup mulut ketika ya sholat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, nahan Nabi SAW an yughatiya rajulu ya fahu wa kama qala atau kama qila. Bahwasanya Nabi SAW melarang seorang laki-laki ya atau seseorang itu ketika dia sholat ya, nahan Nabi SAW an yughatiya ar-rajulu fahu fi shalah. Rasulullah melarang seorang laki-laki atau seseorang itu sholat ya menutup mulutnya dalam kondisi sholat. Demikian hadisnya sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan memang ada pembicaraan dalam masalah ini. Baiklah kita katakan ya, ketika para muslim rahimani wa rahimakumullah dalam sholat yang tentunya ini bukan sholat sendirian ya, itu sholat berjamaah bersama dengan yang lain. Kalau sholat sendirian ya tentunya karena tidak ada orang di sekitarnya, maka ya ini tidak perlu untuk menutup mulutnya. Demikian. Ini sholat berjamaah yang menghadirkan banyak orang ya, yang menghimpun banyak orang. Demikian. Nah bagi yang memandang sholat berjamaah ini wajib, maka dia segera menuju masjid. Begitu juga ada berpendapat ini sunnat, maka dia menuju masjid. Demikian. Artinya disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Nah permasalahannya masjid ruangannya tertutup. Lebih banyak saat ini demikian masjid kita dapatkan tertutup, bahkan hidup AC. Dan ini tentunya perputaran udara di dalamnya. Nah para muslim rahimani wa rahimakumullah, satu pendapat ya menyatakan bahwa dalam kondisi salat berjamaah yang menghadirkan orang banyak, maka dibolehkan untuk menutup mulutnya untuk menghindarkan persebaran virus yang barangkali ya ini untuk mencegah dirinya untuk tidak tertularkan dengan izin Allah virus tersebut, atau dirinya tidak menularkan kepada orang lain virus tersebut apabila dia terjangkiti dengan izin Allah tentunya. Ya, persebaran tersebut terjadi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, larangan tersebut menurut jumhur ulama adalah makruh. Sehingga ketika ada sesuatu yang menuntut ya untuk menutup mulut, bahkan di sini ada masalah besar ya, karena akan menghindarkan kemudaratan yang lebih besar, maka larangan ini pun ya menjadi boleh sehingga menutup mulut.
berhukum boleh, lebih-lebih untuk menjaga kesehatan, ya, untuk tidak tertular atau tidak menularkan kepada orang lain, dan penularan itu dengan izin Allah tentunya. Demikian. Ingat, ini dalam kondisi salat berjamaah atau menghadirkan orang banyak ketika itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang, ya, dia menutup mulutnya dalam salat berjamaah yang ketika itu menghadirkan orang banyak, dan dia melakukan hal ini, ya, karena memahami sabda Nabi SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, la darara wa la dirar, dan sebagai bentuk praktek terhadap, ya, sabda Nabi SAW ini, la darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Demikian. Maka dia memakai masker, maka ini sungguh dia mendapatkan pahala. Lebih-lebih demikian pula perintah dari Allah untuk mentaati pemimpin dalam hal ini, seperti itu. Adapun bagi orang yang memandang bahwasanya larangan menutup mulut ketika sholat itu merupakan haram, sehingga kekhawatiran, ya, untuk jatuh atau kekhawatiran untuk tertular atau menularkan ini kecil menurutnya mungkin, atau tidak bisa menjadi sebab untuk terhilangkannya perkara yang haram ini, lalu dia tidak menutup mulutnya. Baik, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, silahkan, ya, silahkan berpendapat tidak memakai masker. Namun tentunya setelah sholat atau sebelum sholat, maka hendaknya dia menyiapkan masker untuk dirinya, karena larangan tersebut hanya ketika sholat. Namun sebelum dan setelah sholat, maka dia diikat dengan ketaatan kepada Allah yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah memakai masker. Demikian. Begitu juga ketika keluar dari masjid, begitu juga ketika beraktivitas di luar. Seperti itu. Mestinya kalau jujur di dalam mentaati pemerintah, mentaati Allah juga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita sentuh ini. Jadi sesungguhnya ketika kita keluar rumah, ya, memakai masker, ya, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak maksiat kepadanya. Di antaranya adalah untuk menerapkan protokol kesehatan, dan di antaranya penerapan protokol kesehatan tersebut dalam memakai masker, maka kita mendapatkan pahala seperti itu. Lebih-lebih kita khawatir tertular atau menularkan bila kita terjangkiti, dan penularan tersebut itu dengan izin Allah tentunya. Nah, tentunya kita mendapatkan pahala juga, dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut dengan al-ibadah ghairul mahdah. Ini ibadah yang tidak murni ibadah secara asal pensyariatannya, bukan ibadah, namun dia diperintahkan, ya, dia dicintai, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki maslahat yang besar. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu menikah. Menikah juga termasuk ibadah yang secara asal pensyariatannya bukanlah dia ibadah. Mengapa dia bukan ibadah secara asal pensyariatannya? Karena sesungguhnya kita dapatkan orang-orang kafir juga demikian, mereka menikah dengan cara mereka tentunya. Bahkan binatang-binatang juga menikah versi mereka, karena an-nikah secara bahasa itu bahasa Arab, secara, ya, makna bahasa Arab adalah nikah itu maknanya al-jima', yaitu berhubungan badan. Jadi menikah juga. Nah, dikarenakan di dalamnya terdapat maslahat yang besar, manfaat yang besar, maslahat dan manfaat yang besar lagi banyak, maka diperintahkan oleh Allah, dimotivasi untuk melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan untuk menikah. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah, menikah, ya, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena sesungguhnya itu lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kemaluan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Begitu juga contohnya, ya, mentaati suami. Begitu juga menyenangkan istri. Mentaati suami, menyenangkan pasangan hidup. Nah, ini juga termasuk apa? Ibadah. Termasuk ibadah. Demikian. Ya. Termasuk ibadah, tapi ghairul mahdhah, dia tidak murni ibadah. Mendapatkan pahala. Ya. Begitu juga contohnya berhubungan badan antara suami dengan istri. Bahkan Rasulullah mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Ya, pada urusan, ya, alat kelamin kalian itu, kurang lebih seperti itulah maknanya kita sebutkan, ya. Itu ada sedekah di sana. Demikian. Sampai-sampai para sahabat pun, ya, itu tidak bisa mengidentifikasi di awal bahwasanya itu ibadah. Para sahabat bertanya, ya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Rasul mengatakan, lau ara'aitum, ya, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Lau wada'a fi haramin akana alaihi wizrun? Andaikan, bagaimana menurut kalian, andaikan dia ini, salah seorang di antara kalian itu meletakkan penyaluran syahwat tersebut pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Begitulah apabila dia meletakkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Seperti itu. Meletakkan pada yang haram, maka dapat dosa. Meletakkan pada yang halal, maka mendapatkan pahala. Meletakkan pada yang halal, maka dapat pahala. Mencari yang halal, maka itu, atau memilih yang halal untuk kita interaksikan pada diri kita, maka kita mendapatkan pahala. Menghindarkan yang haram, nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala, ya, pada waktu mendatang barangkali, ya, itu juga mendapatkan pahala. Demikian, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya, di dalam memberikan hutang, ya, memberikan hutang, ya, memberikan hutang. Ini juga termasuk, ya, ibadah, namun ibadah ghairul mahdhah, yang secara asal pensyariatannya bukanlah ibadah, namun dia dengan niat yang ikhlas maka akan menjadi ibadah. Bahkan datang motivasi secara khusus untuk hal tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin aqrada musliman qardan marrataini kana ka sadaqatiha marratan." Kata Nabi SAW, kalau misalnya hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada seorang muslim, ya, yuqridu musliman qardan, yang memberikan, ya, yang memberikan hutang kepada muslim yang lainnya, marrataini, dengan 2 kali hutang, kana ka sadaqatiha marratan, maka jadilah hal itu, tidaklah hal tersebut, ya, terjadi, melainkan itu seperti dia memberikan, ya, sedekah sekali, illa kana ka sadaqatiha marratan, melainkan hal itu seperti dia bersedekah sekali. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini luar biasa, ya. Begitu juga memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah, ini juga termasuk apa? Termasuk ibadah, namun ibadah yang ghairul mahdhah. Demikian. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang manfaatnya. Kata Nabi SAW setelah beliau memberikan apa? Perintah, tahadau tahabbu, salinglah memberi hadiah, pasti kalian saling mencintai. Demikian, perhatikan, ya. Diperintahkan oleh Nabi, kemudian menjelaskan tentang manfaatnya. Hadis riwayat Baihaqi.
Seperti itu. Ya. Begitu juga contohnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ya, bakti kepada orang tua ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu diiringkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan oleh Allah dan dijadikan sebagai hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh para anak. Kemudian Allah gandengkan hak tersebut dengan hak dirinya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu, itu Allah tabaraka wa taala, menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Demikian Allah gandengkan ketetapan dua hak ini, hak Allah kemudian hak kedua orang tua, Allah gandengkan. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, begitu juga memuliakan tamu. Ini merupakan ibadah tapi ghairul mahdah. Ya, yang dia bukan secara asal pensyariatannya dia bukanlah ibadah. Namun karena ada maslahat dan manfaat yang besar maka diperintahkan. Yang apabila kita niat ikhlas untuk melakukannya, ya, maka ini mendapatkan pahala. Bahkan ini termasuk ya ciri keimanan, yaitu memuliakan tamu, ya, memuliakan tetangga. Demikian kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau dia diam. Berkata yang baik. Ya. Walaupun ini bukanlah mungkin ungkapan-ungkapan seperti zikir, doa, begitu juga membaca Al-Quran, namun berkata yang baik kepada orang, lembut, ya. Walaupun berbicara tentang masalah dunia, maka ini merupakan ibadah tapi ghairul mahdah. Ketika tidak mampu maka diam karena khawatir jatuh kepada perkataan yang buruk, bahkan dosa, maka ini menjadi ibadah ketika dilakukan diam tersebut. Demikian. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu dimuliakan ketika datang. Ini merupakan ibadah ghairul mahdah. Itu ibadah yang tidak ibadah secara asal pensyariatannya, namun menjadi ibadah ketika ada niat yang ikhlas. Mengapa dia bukan ibadah secara asal pensyariatannya? Karena ternyata orang-orang kafir juga melakukannya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dahulu pun mereka memuliakan tamu-tamu mereka. Demikian. Berikutnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga, sekedar menyapa, berkata yang baik, memberikan hadiah, maka ini termasuk memuliakan tetangga. Para muslim rahimani rahimakumullah. Dan ini seterusnya banyak sekali, ya, apabila dilakukan hal-hal seperti ini, ya, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya anjuran, yang secara asal pensyariatannya dia bukan ibadah tapi menjadi ibadah tatkala dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, dan dikarenakan di sana banyak sekali manfaatnya dan besar faedahnya, besar kebaikannya, maka ketika disyariatkan maka ini di sini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Dan banyak lagi, ya, barangkali yang ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, ya, untuk rincian atau jenis-jenis atau macam-macam dari ibadah yang ghairul mahdah, yang ibadah yang secara asal pensyariatannya bukan ibadah namun termasuk ibadah ketika ada niat yang ikhlas untuk melakukannya, ya, dan itu disebabkan karena banyaknya kebaikan serta banyaknya manfaat sekaligus besarnya kebaikan dan manfaatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika seseorang menjalankan sebuah bisnis, lalu penghasilan yang ia dapatkan awalnya dalam bentuk poin bernilai dolar. Setelah itu, poin tersebut bisa dicairkan dalam bentuk uang rupiah, namun ada potongan saat pencairan. Misal jumlah poin $100 dicairkan ke rupiah kena potongan 20%. Bagaimana hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pencairan ini terhitung sebenarnya barter atau kita katakan jual beli, ya. Jual beli yaitu antara dolar dengan rupiah, ya, dolar dengan rupiah. Maka pertukaran dolar dengan rupiah, andaikan ya pencarian ini seperti ini disebut dengan dan betul-betul poin tersebut memang mewakili dia adalah mewakili dolar tersebut, ya, nilai mata uang dolar, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila poin tersebut atau dolar tersebut, poin yang berupa dolar ini betul-betul poin itu tersebut mewakili dolar, maka ketika pencairan kepada rupiah, maka ini bentuk, ya, barter atau jual beli mata uang, tapi dengan jenis yang berbeda. Pertukaran antara dolar dengan rupiah. Hanya saja di sini masih dalam satu kategori, yaitu kategori mata uang, yaitu kesamaan di dalam sama-sama dalam kategori mata uang. Sehingga dipersyaratkan adalah satu syarat saja, yaitu keharusan kontan, yaitu serah terima langsung, ya. Contoh dicairkan begitu, ya, ke sebuah lembaga pencairan secara khusus begitu, ya, poin tersebut langsung berkurang dan diterima langsung dananya, rupiahnya, seperti itu. Demikian. Maka ketika itu sah, walaupun contohnya, ya, nilai rupiah ya lebih banyak dan nilai dolar lebih sedikit, tidak masalah. Jadi tidak mesti harus dia sama nilainya, tapi syaratnya harus kontan karena dia beda jenis namun masih dalam satu kategori. Dalam hal ini, maka ini termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Hadis riwayat Muslim. Apabila berbeda jenis-jenis ini namun masih dalam satu kategori, maka jualah bagaimanapun yang kalian kehendaki. Apakah potongannya 20%, 10% dan seterusnya, maka, ya, ini tidak masalah, ya, ini tidak masalah, ya. Kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah bagaimanapun yang kalian kehendaki, ya. Asalkan idza kana yadan biyadin, asalkan kontan, cash, tunai, demikian. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, yaitu tangan penjual dengan tangan pembeli, seperti itu. Itu saling memberi, saling menyerahkan, demikian. Artinya kontan. Nah, kalau dalam bentuk poin tentunya seperti mungkin membawa membawa sebuah tanda bukti, ya, kepemilikan poin tersebut. Yang ini mewakili dolar. Setelah itu ditukarkan walaupun ada potongan 20%, ya, demikian. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Saya kira barangkali ini, ya, untuk jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hamba Allah di Sulawesi Selatan di Bugis. Barakallahu fiik. Masya Allah, jauh sekali ya. Pertanyaan saya, Ustadz, di masjid kami tempati berjamaah kalau masuk sholat maghrib. Maaf, intonasinya kurang tepat ya. Di masjid kami tempati berjamaah kalau masuk sholat maghrib imamnya adzan dan langsung qomat. Bolehkah saya datang lebih awal ke masjid tersebut dan melakukan sholat tahiyatul masjid dan melanjutkan dengan sholat qobliyah maghrib, tapi adzan di masjid tersebut belum dikumandangkan, padahal waktu sholat maghrib sudah masuk? Baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik ya, perlu kita ketahui bahwasanya sholat qobliyah maghrib ya, sholat sunat sebelum maghrib itu hukumnya adalah sunat, dan yang tepat adalah sunnah ghairu muakkadah, itu sholat sunat yang tidak ditekankan ya, sholat sunat yang tidak ditekankan. Bahkan ini disepakati oleh semua ulama ya, dari berbagai mazhab ya, sholat sunat yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, demikian. Bukan sama hukumnya dengan sholat setelahnya, yaitu ba'diyah, yaitu ba'diyah maghrib. Sholat sunat ba'diyah maghrib, sepakat para ulama ini adalah sholat sunat muakkadah ya, sholat sunat rawatib yang dia muakkadah. Rawatib itu adalah artinya adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu baik setelah maupun sebelumnya, demikian. Rasulullah SAW bersabda, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi ya. Rasul mengatakan salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib 3 kali, salatlah sebelum maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Kalimat ini liman syaa menunjukkan dia bukanlah ya muakkadah, demikian, bagi yang mau, demikian. Nah, seperti itu. Baik, bolehkah sholat sunat qabliyah ini sebelum adzan? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah ya, salat sunat qabliyah maksudnya adalah salat sunat sebelum dari salat fardu tersebut apabila telah masuk waktunya. Apakah dipersyaratkan adzan sebelumnya? Nah, disinilah yang sepertinya terjadi perbedaan pendapat. Saya condong tidak mesti ya, tidak mesti harus dipersyaratkan adzan untuk sholat sunat qabliyah ya, dari sebuah sholat fardu, demikian ya, tidak mesti ada syarat adzan. Oleh karenanya tetap saja disyariatkan bagi wanita yang sholat di rumah contohnya ya. Begitu juga contohnya orang yang sakit atau yang punya udzur bagi laki-laki untuk ke masjid, ada udzur, ada halangan syar'i untuk tidak ke masjid ya, lalu sholat di rumah, maka ada disyariatkan bagi dirinya untuk melakukan sholat sunat qabliyah sebelum sholat fardunya, walaupun dia tidak adzan, walaupun dia tidak mendengarkan adzan. Wallahu ta'ala alam, demikian ya, seperti itu. Asalkan dengan syarat adalah dia telah mendapati masuk waktu sholat tersebut ya, telah mendapati masuk waktu sholat tersebut, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi boleh bagi seseorang untuk melakukan sholat sunat qabliyah, sholat sunat ya sebelum sholat fardunya, walaupun belum adzan di satu masjid, dengan syarat waktu sholat tersebut telah masuk. Seperti contohnya sholat fardu maghrib dari kasus yang ditanyakan ini. Bahkan itu kelihatan karena mungkin masjidnya itu berada
ya dekat laut, sehingga matahari tenggelam itu sangat jelas sekali. Hanya saja ketika tenggelam matahari, ya, azan belum kunjung berkumandang. Maka boleh bagi seseorang untuk melakukan salat untuk melakukan salat qabliyah maghrib walaupun belum azan, demikian. Andaikan seandainya, ya, contoh ya, seseorang masuk ke dalam masjid, lalu dia salat tahiyatul masjid, sudah, kemudian dia dapati begitu tenggelam matahari belum juga adzan, maka dia pun salat qabliyah maghrib. Kemudian setelah itu selesai adzan, ya, lalu dia pun mendapati, ya, ada waktu luang karena ketika itu jamaah melakukan sholat juga, ya, karena contohnya mereka masih memberikan waktu untuk melakukan sholat sunat, ya, maka boleh bagi orang tersebut untuk melakukan sholat sunat, tapi bukan qabliyah, namun sholat sunat antara, ya, dua adzan. Kata Nabi SAW, bainal adzanaini salatun. Antara dua adzan, yaitu adzan pertama dengan adzan kedua. Adzan pertama adalah adzan yang kita ketahui istilah adzan itu. Adzan kedua itulah dia qomat, maka di situ ada salat. Maka silahkan dia melakukan salat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Ya. Jadi dua adzan, yaitu adzan pertama dengan qomat, ya, maka ini para muslim rahimani wa rahmatullah, ini ada dalil tersendiri untuk melakukannya. Bukan berarti maksudnya antara adzan dan iqamat itu salatnya adalah salat qabliyah, belum, ya, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Ya, tidak harus seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahmatullah, ya. Jadi boleh, ya, wahai saudaraku yang ada di Bugis, ya, Sulawesi Selatan, ya. Barakallahu fiik, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para muslim rahimani warahmatullah, barangkali kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan banyak kekurangan dan kekeliruan. Tentunya kesalahan dan kekurangan ini sebabnya berasal dari diri pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.